Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandayani, NIM 211408004, jurusan Tadris IPA atau Konsentrasi Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya untuk memenuhi tugas biologi dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja, yaitu dari pendahuluan 1. Biologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kedudukan biologi. Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA bersama-sama dengan fisika dan kimia. Sebagai cabang IPA, keberadaannya selalu terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan cabang ilmu lain. Misalnya dengan kimia atau biokimia, dengan fisika atau biofisika, dengan geologi atau paleontologi, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan biologi dengan ilmu IPA lainnya. Dalam perkembangannya, biologi tidak dapat berdiri sendiri tetapi selalu berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, baik ilmu pengetahuan alam antara lain. 1. Hubungan antara biologi dengan matematika. 2. Hubungan antara biologi dengan fisika. Adapun beberapa contoh hubungannya yaitu A. Proses penyerapan air dan cakra yang terlarut di dalamnya yang dilakukan oleh akar tumbuh-tumbuhan yang berlangsung berdasarkan prinsip fisika, yaitu prinsip difusi dan osmosis. B. Penggunaan kacamata untuk membantu bagi manusia yang mengalami cacat mata yang sering dijumpai pada manusia, antara lain 1. Miop atau mata dekat, yang merupakan cacat mata yang dapat disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung atau bola mata yang terlalu panjang. Kedua, hipermetrop atau mata jauh, merupakan cacat mata yang dapat disebabkan oleh lensa mata yang terlalu pipi atau bola mata terlalu pendek. Ketiga, presbyop, merupakan cacat mata di mana lensa mata kehilangan elastisitasnya. Dan yang terakhir, yaitu hubungan antara biologi dengan kimia. Antara biologi dengan kimia terdapat hubungan yang sangat erat. Hal ini terbukti bahwa dalam tubuh kita terkandung berbagai unsur-unsur kimia. Adapun ciri-ciri dari organisme hidup, yaitu yang pertama, botani. Botani adalah studi tentang organisme di kingdom Plantae atau dikenal sebagai tumbuhan. Kata botani ini berasal dari kata sifat botanik yang mengacu pada tumbuhan, rumput, dan padang rumput. Botani juga memiliki makna lain yang lebih spesifik, yaitu dapat merujuk pada biologi jenis tumbuhan tertentu, misalnya botani tanaman berbunga, atau dalam kehidupan tanaman di daerah tertentu, misalnya botani hutan hujan. Kedua, yaitu anatomi. Anatomi atau susunan tubuh adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh makhluk hidup. Contoh sederhananya adalah manusia. 3. Agronomi. Agronomi adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan tanaman pertanian baik di lapangan, kebun, ataupun sawah agar dapat meningkatkan jumlah produksi panen dengan kualitas yang baik. 4. Andrologi. Andrologi adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Selanjutnya yang kelima yaitu algologi. Algologi adalah ilmu yang mendalami seluk-beluk kehidupan ganggang. Selanjutnya tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama, sel. Sel adalah unit kehidupan yang paling kecil. Contohnya yaitu makhluk hidup uniseluler, misalnya protozoa, bakteri, dan alga. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, makhluk hidup yang berada dalam tingkat organisasi kehidupan jaringan, misalnya Porifera dan Coelenterata. 3. Organ. Dalam tingkat organisasi kehidupan, organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Contoh, organ dalam tubuh manusia, misalnya jantung, paru-paru, dan lambung.
4. Sistem organ. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang saling berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan suatu fungsi di dalam tubuh. Contoh, sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 5. Individu. Di tingkat individu, berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ. Tubuh manusia ini adalah salah satu contoh yang nyata di tingkat organisasi kehidupan. 6. Populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. 7. Komunitas. Komunitas adalah tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Contoh komunitas yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi alang-alang, populasi rerumputan, populasi belalang, populasi cacing tanah, populasi kupu-kupu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ekosistem. Dalam tingkat organisasi kehidupan, ekosistem dianggap sebagai suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungannya, seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Contoh ekosistem antara lain, ekosistem sawah, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan sebagainya. Contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Keragaman ini terbagi menjadi 3. 1. Yaitu tingkat genetik. Kedua, keanekaragaman tingkat individu, dan yang terakhir keanekaragaman tingkat ekosistem. Adapun contoh dari tingkat genetik yaitu bunga ros, lalat buah, dan mawar mahkota. Contoh dari keanekaragaman tingkat individu yaitu pohon aren dan pohon pinang. Dan contoh yang terakhir yaitu ekosistem danau, ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Cara saintis bekerja yaitu yang pertama, menentukan rumusan. Yang kedua, mengelompokkan informasi dan data. Yang ketiga, yaitu observasi. 4. Menentukan hipotesis. 5. Menafsirkan hasil. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah biologi dari masa ke masa. Bidang ini muncul pada abad ke-19. Ilmu biologi muncul dari tradisi kedokteran dan sejarah alam. Karya kuno dikembangkan lanjut di pertengahan oleh dokter muslim dan ulama seperti Ibnu Sina selama Renaissance dan periode awal. Yang menonjol pada gerakan itu adalah Vesalius dan Harvey yang menggunakan eksperimen dan pengamatan yang cermat dalam fisiologi dan naturalis seperti Linnaeus dan Buffon yang mulai mengklasifikasikan keanekaragaman kehidupan. Selama abad ke-18 dan 19, ilmu biologi seperti botani dan zoologi menjadi disiplin ilmu dan semakin profesional. Dan pada abad ke-20, penemuan ulang karya model perkembangannya genetik oleh Thomas Hunt Morgan, dan pada akhir abad ke-20, bidang baru seperti genomika dan proteomika membalikkan tren ini dengan ahli biologi organisme yang dengan menggunakan teknik molekul dan biologi molekul. Sejarah biologi ini mengikuti studi dunia dari zaman kuno hingga now atau sekarang. Selanjutnya, menelaah integrasi sains dan Islam. Integrasi sains Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa ilmuwan hidup di masa akhir. Di dalam mempelajari biologi, integrasi sains Islam dilakukan dengan dua macam model integrasi, yaitu Al-Quran sebagai sumber informasi. Yang kedua adalah melakukan analisis kritis, pembahasan fenomena dalam sains, kemudian dikonfirmasikan dengan Al-Quran dalam arti temuan dalam sains, dan mempelajari atau memperjelas apa yang telah dikemukakan dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berfirman yang artinya yaitu, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan perihal hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1.